Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama kita siapkan hati dan diri untuk dapat mendalami, merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, saatnya Tuhan, bersama kami akan mendalami kebenaran firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat kami mendengarkan suara Tuhan, dan firman-Mu yang kami dengarkan itu boleh menuntun kami dalam menjalani kehidupan setiap hari dalam tuntunan Tuhan. Berkatilah hamba agar dapat menguraikan firman-Mu dengan baik, sehingga apa yang hamba sampaikan semata adalah kebenaran Tuhan adanya. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa, amin. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya undang kita untuk berdiri sambil kita membuka Alkitab kita, Yesaya 40. Yesaya 40, ayatnya yang ke-9 hingga 11 menjadi bagian kita di saat ini. Yesaya 40 ayat 9 hingga 11. Kalau kita semua sudah siap, Ibu Bapak, saya akan bacakan bagi kita semuanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Jemaat Tuhan, demikianlah firman Tuhan bagi kita semuanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Persilahkan duduk. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan yang mengatakan begini. Diri kita adalah Alkitab yang terbuka. Saya merasa bahwa pengungkapan ini benar. Kenapa? Karena diri kita adalah Alkitab yang terbuka. Pernyataan ini mau mengatakan, mau menjelaskan bahwa orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita, mereka tidak akan pernah membaca Alkitab. Atau mereka belum membaca Alkitab. Tetapi bagaimana mereka bisa melihat ajaran Tuhan? Bagaimana mereka bisa memahami kebenaran firman Tuhan? Mereka melihat diri kita, saya dan Bapak Ibu Saudara. Mereka memperhatikan perilaku kita. Apakah sehari-hari kita berelasi dengan masyarakat, orang-orang di sekitar kita dengan baik, penuh cinta dan kasih, penuh rasa damai? Atau sebaliknya, kita malah seringkali menjadi sumber keonaran bagi orang-orang di sekitar kita. Karena dari itulah mereka akan menilai, oh begitu ya ajaran yang diajarkan oleh Kristus kepada anak-anaknya. Orang-orang akan menilai atau melihat dari tutur kata kita. Apakah tutur kata kita menjadi tutur kata yang mengungkapkan kata-kata yang penuh kasih? Atau sebaliknya, kata-kata kebencian, makian,
merendahkan orang lain, dan sebagainya. Orang akan melihat rumah tangga kita. Orang akan menilai Kristus dari rumah tangga kita juga. Apakah rumah tangga kita berjalan penuh cinta dan kasih? Atau mereka sering kali melihat, mendengar suara-suara keras, pertengkaran, keributan di dalam rumah kita, yang membuat ketidaktentraman bagi lingkungan, tetangga kanan kiri kita. Sehingga dengan itulah mereka akan berpandangan, oh begitu ya ajaran tentang keluarga dari Tuhan Yesus kepada anak-anaknya. Nah, ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, diri kita adalah Alkitab yang terbuka. Artinya bahwa kesaksian tentang kebenaran Tuhan itu tidak dilontarkan hanya lewat Alkitab, tetapi lewat diri kita, perilaku hidup kita. Sehari-hari menjadi panutan atau menjadi contoh atau menjadi ukuran orang untuk menilai bagaimana hidup yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, Alkitab, diri kita adalah Alkitab yang terbuka bagi semua orang. Nah, ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam rangkaian seperti itulah maka firman Tuhan pada saat ini mau hadir buat ibu bapak saudara. Tuhan memerintahkan dalam bacaan kitab saat ini, orang-orang Israel yang saat itu sedang berada di pembuangan Babel, untuk juga menjadi Alkitab yang terbuka bagi orang-orang di sekitarnya. Apa yang dimaksud di sini Bapak Ibu? Pasal 40 sampai kurang lebih 49 dalam kitab Yesaya ini, Ibu Bapak, adalah kisah tentang kehidupan orang Israel yang masih berada di pembuangan. Dan secara khusus konteksnya adalah pada saat itu penguasa Babel sudah dikalahkan oleh sebuah bangsa besar yang sudah muncul pada saat itu, yaitu bangsa Persia. Salah satu rajanya yang paling terkenal dan punya perhatian khusus kepada orang Israel adalah Koresh, Raja Koresh. Nah, Raja Koresh ini Bapak Ibu adalah raja yang pada akhirnya nanti yang akan memberikan izin kepada orang Israel untuk kembali ke kampung halaman mereka pada saatnya nanti, untuk kembali ke tanah Israel. Inilah Raja Koresh. Ibu bapak, kemenangan Persia terhadap Babel yang dan berarti itu memberikan nafas segar bagi orang-orang Israel di pembuangan Babel ini, Tuhan mau ingatkan itulah perkara besar yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Ini bisa terjadi karena Tuhan. Karena Tuhan yang berkehendak di dalamnya. Karena Tuhan yang mau hadir di dalamnya. Ini bisa terjadi karena kuasa Tuhan hadir di dalam perkara besar ini. Dan karena Tuhan yang hadir dalam perkara besar ini, maka sekali lagi ibu bapak saudara, mau digambarkan di sini. Allah mau supaya Israel menghayati berkat Tuhan itu. Allah mau supaya kalau Tuhan sudah berkati mereka, karena Tuhan yang ada dan memberkati kehidupan mereka, maka sampaikan berita ini kepada orang-orang di sekitarmu. Sampaikan bahwa kasih Tuhanlah yang ada di dalam kehidupan umat. Loh, pertanyaannya ibu bapak saudara adalah, kalau orang Israel diminta untuk menyampaikan kebenaran Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memberikan sebuah suasana yang segar dalam kehidupan mereka di pembuangan Babel dengan kehadiran Raja Koresh, apa untungnya buat orang Israel? Apa yang bisa menjadi sesuatu yang baik ke depan bagi orang Israel? Kalau cuma hanya menyebarkan berita tentang kebaikan Tuhan, apa yang bisa dirasakan? Kalau kita perhatikan ibu bapak, maka sebenarnya perintah Tuhan ini mengandung makna penting bagi orang Israel. Kenapa? Karena ketika orang Israel memberitakan tentang kebenaran Tuhan, tentang kuasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka,
lihat, ada penghayatan yang dalam tentang Tuhan dalam hidup mereka. Ayatnya yang ke-10, lihat. Firman Tuhan katakan, lihat itu Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Artinya apa? Ketika umat menjadikan dirinya Alkitab yang terbuka, maka ada penghayatan tentang kehadiran Tuhan juga dalam kehidupan umat. Ketika umat mau menyampaikan kebenaran Tuhan bagi orang-orang di sekitar, maka secara otomatis juga penghayatan tentang kasih Tuhan itu semakin kuat di dalam diri kita. Jadi, ketika kita bersaksi tentang Tuhan, ketika orang Israel bersaksi tentang Tuhan, maka di saat itu pula lah dirinya dikuatkan oleh Tuhan untuk melihat bahwa sebenarnya berkat Tuhan itu banyak, besar di dalam kehidupannya. Dan itu yang akan dialami oleh orang Israel di dalam pembuangan mereka di Babel. Mereka bisa dikuatkan untuk menjalani kehidupan mereka di tanah pembuangan. Mereka bisa dikuatkan untuk menjalani semua pergumulan yang ada. Karena mereka menyaksikan kasih Tuhan bagi orang lain. Ketika mereka bersaksi tentang kasih Tuhan, di saat itulah mereka akan dikuatkan oleh Tuhan. Ibu Bapak, ini pelajaran penting dalam kehidupan kita juga. Bagaimana kita bisa menjadi kuat di dalam kehidupan ini. Pergumulan, tantangan, dan banyak hal yang kita alami dalam hidup ini seringkali membuat kita juga lemah. Seringkali membuat kita juga menjadi sosok yang kendor iman kita. Ekonomi mungkin yang begitu berat. Mungkin juga persoalan rumah tangga yang berat. Atau pekerjaan dan sebagainya. Seringkali membuat kita lemah. Firman Tuhan ini mau mengingatkan kita, ayo bersemangatlah dalam hidup. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Saksikanlah bahwa memang pergumulan saya banyak. Satu masalah selesai, sudah ada masalah lain. Satu belum selesai, sudah muncul masalah lain. Seringkali itu membuat kita pening kepala kita. Berat hidup kita. Tetapi firman Tuhan mau katakan, saksikanlah kasih Tuhan yang ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Bahwa walaupun persoalan-persoalan ada dalam hidup Anda, lihat, Tuhan tetap memberi Anda kekuatan. Nah, ketika Anda menyaksikan itu kepada orang lain dengan cara apa? Ya, dengan cara tetap bertutur kata yang baik. Tetap bisa mengendalikan diri dengan baik. Memang pergumulan kita berat, tetapi jangan lalu membuat kita lalu melampiaskan kepada orang-orang di sekitar kita dengan sikap-sikap yang arogan. Lalu sikap-sikap yang hanya mementingkan ego kita sendiri. Jangan. Tetapi sekali lagi, walaupun berat pergumulan kita, beranikan diri untuk tetap tersenyum. Untuk tetap berkata-kata yang bijak dengan orang-orang di sekitar Anda. Perhatikan itu. Tetaplah hidup dalam kebenarannya. Maka disitulah saudara-saudara, kita menjadi Alkitab yang terbuka. Menjadi saksi Tuhan. Dan apa yang akan dirasakan oleh Anda? Seperti yang Tuhan janjikan kepada orang Israel. Anda juga akan semakin dikuatkan untuk memanggul beban pergumulan yang ada dalam hidup Anda. Dan Anda boleh kuat menjalani hari-hari kehidupan Anda. Ingat, Tuhan katakan, Dia bagaikan gembala bagi umatnya. Ayat 11 katakan, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya ke tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Itulah Tuhan.
Itulah Tuhan dalam kehidupan kita. Ia tetap akan menghimpun kita yang dengan sungguh tetap bersaksi tentang kuasa-Nya. Ia menghimpunkan kita dalam dekapannya. Dia memangku kita ketika kita berada dalam kesesakannya. Ketika kita berada dalam pergumulan berat, supaya kita tetap merasa tenang dalam menghadapi pergumulan-pergumulan yang ada. Dan kemudian, Dia menuntun kita pada jalan kehidupan yang seturut dengan kehendak-Nya, yang seturut dengan rancangan-Nya. Sehingga kehidupan kita juga akan tetap dalam kasih dan berkat Tuhan yang besar, yang nyata. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Anda mau dikuatkan oleh Tuhan dalam menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat di hadapan Anda, pesan firman Tuhan pada saat ini, jadilah Alkitab yang terbuka. Saksikanlah tetap kasih Tuhan dengan cara tetap berkata-kata yang baik. Tetap bagikan kasih Tuhan bagi sesama. Walaupun sekali lagi hidup kita sedang berat, tetaplah tersenyum. Karena di saat itulah Anda akan juga merasakan kekuatan Tuhan menguatkan kita menanggung beban pergumulan yang ada dan bisa keluar menyelesaikan setiap masalah-masalah hidup yang sedang ada dalam diri kita. Jadilah Alkitab yang terbuka. Kan di saat itulah Anda juga dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.